maka akan bahagialah rumah tangga bila dipandu oleh agama seperti dalam hadis tersebut. Penulis ada menyebutkan tanggungjawab seorang tua kepada anaknya adalah untuk mengajarkan adab, membimbing dan mendidik kepada anak-anak. Dan ini satu amanah yang diwajibkan oleh Allah kepada ibu bapa, kepada orang tua. Ada dijelaskan juga betapa pentingnya tanggungjawab seorang atau orang tua kepada anaknya dengan beberapa contoh yang saya sebutkan semalam. Bagaimana anak itu akan derhaka kepada orang tua bila orang tua itu derhaka terlebih dahulu kepada anaknya. Derhakanya orang tua terhadap anak bila tidak mengajarkan adab kepada anak, itu akan dikira derhaka orang tua terhadap anak. Dan termasuk derhaka orang tua terhadap anak bila tidak memilih untuk anak ibu yang baik. Demikian juga sebaliknya, seorang ibu bila tidak memilih ayah yang baik. Oleh sebab yang demikian, di dalam adab perkahwinan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba' li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha fadhfar bidzatid din taribat yadak. Perempuan itu dinikahi dengan 4 sebab. Sebabnya karena cantik, karena status, karena harta, dan karena agama. Pilihlah wanita yang lebih beragama, maka kamu akan bertuah, kata baginda Rasulullah. Tuah di sini adalah karena wanita beragama akan menjaga adab-adab agama pada dirinya, pada kehormatannya, dan menjaga ahli keluarganya karena berpegang kepada agama, sehingga tidak menjadikan rumah tangga itu bebas tanpa ada batasan sopan santun dalam pergaulan, dalam pembicaraan, dalam melayan kepada tetamu dan seterusnya. Tetapi agama yang akan memandu. Maka akan bahagialah rumah tangga bila dipandu oleh agama seperti dalam hadis tersebut. Hadis yang lain Nabi bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fala tarudduhu illa takun fitnatun fasadun fil ardh." Kalau tadi sebelah perempuan, artinya memilih calon istri itu yang mempunyai agama dan implikasinya kepada pilihan tersebut, sama juga seorang wanita, seorang perempuan bila memilih atau bila datang kepadanya seorang lelaki, maka hendaklah diperhatikan lelaki itu siapa. Nabi memberitahukan kalau datang kepada kamu, yakni kepada orang tua perempuan, lelaki yang baik agama dan akhlaknya, maka janganlah menolak kepadanya. Jadi diperhatikan di sini baik pada akhlak dan agama si lelaki tersebut. Karena dengan baiknya seorang lelaki dalam agama dan akhlak, dia tak akan zalim kepada istrinya. Dia tidak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan agama terhadap istrinya. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akhlak dan nilai-nilai murni kepada istrinya, juga kepada ahli keluarganya, disebabkan oleh kerana agama dan akhlak melarang seorang berbuat sesuatu yang bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan nilai-nilai murni atau bertentangan dengan fitrah. Oleh sebab yang demikian, tanggungjawab orang tua dalam mendidik anak-anak adalah memilih calon pasangan yang baik satu dengan yang lain, memilih pasangan yang baik agama dan akhlaknya. Hikmah dari sebalik memilih calon pasangan itu yang baik agama dan akhlaknya adalah selain daripada ingin mendapatkan kebahagiaan, selain daripada satu kepada yang lain akan menyikapinya dengan akhlak, dengan hikmah,
dengan dengan adab. Selain daripada itu, implikasinya adalah kepada pendidikan anak-anak. Rumah tangga yang di situ pasangan suami istri itu berilmu dan berakhlak, maka akan mendidik kepada anak-anaknya dengan kedua-dua ini, dengan ilmu dan juga dengan akhlak.